benar dan untuk kepentingan umum bisa tidak dipidana. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti semua hal bisa dibebas sebarkan, apalagi kalau kontennya mengandung unsur ketelanjangan, aktivitas seksual, atau hal yang melanggar kesusilaan. Karena tetap ada aturan lain yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pornografi yang Undang-undang melarang penyebaran konten bermuatan asusila. Kalau memang kejadian itu benar, langkah yang lebih tepat bukan menjadikannya konsumsi publik, tapi simpan sebagai bukti, laporkan ke pihak berwajib, atau gunakan dalam proses hukum seperti perceraian. Karena dalam konteks hukum, bukti itu untuk dilindungi, bukan untuk dipertontonkan. Ayo lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada hukum. Nah kan, bener nggak Clara Sinta? Potensi kena ITE-nya tinggi, jadi kamu hati-hati. Dan semoga ini masalah tidak harus di-up semua, masalah rumah tangga di-up jadi konten. Biarpun kita konten kreator, masih banyak topik-topik yang lainnya untuk kita bisa share ke masyarakat. Thank you Mbak In. Masih banyak konten-konten lainnya yang bisa kita share di masyarakat. Prestasinya mungkin, bagaimana mendidik anak, parenting yang baik. Kalau Mamski memang menghindari konten suami istri. Saya nggak mau ngontenin kehidupan rumah tangga Mamski dengan suami. Tidak mau. Dari dulu. Dari masih muda sampai sekarang sama suami, semuanya itu jadi privasinya Mamski. Nggak ada kita berguling-guling di tempat tidur, kita cium-ciuman di depannya penonton gitu ya, buat dikontenin, nggak ada. Itu privasi gue masih orang jadul. Seorang artis sinetron, artis film, model zaman dulu, none Jakarta zaman bahla, yang sangat masih menganggap bahwa dunia konten kreator ini harus ada batasannya. Jangan apa-apa demi duit, demi pengen viral, menghalalkan segala cara, itu ujung-ujungnya kena ITE. Baik. Apa? Duduk. Oh. Ujung-ujungnya ITE saya. Lo pikir nggak ada tanggung jawab itu di masyarakat? Konsumsi publik itu dikonsumsi sama orang-orang yang melihat akun kita. Kecuali akun kita di privat. Di privat pun kalau misalnya ada followernya yang bisa ngelihat terus menyebarkan, kan sama juga kontennya dari kita. Halo Egit. Jadi emang gak sembarangan itu guys. Kesel sama suami, bete sama suami, berantem, apa-apa di videoin, masukin sosmed. Ternyata video itu mempertontonkan wanita tanpa busana yang sangat memalukan. Nah, saya bacakan ya undang-undang ITE-nya ya sayang. Mr. Jenio, saya mau tanya dong. Apa undang-undangnya untuk kita memposting postingan asusila? Di Indonesia, aturan itu ada dalam Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 1. Intinya, setiap orang dilarang menyebarkan konten asusila secara elektronik. Pelanggarannya bisa kena sanksi pidana dan denda loh. Ada yang mau kamu tahu lebih lanjut tentang pasal ini? Sanksi pidananya berapa tahun? Berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU ITE, ancaman pidananya bisa paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mau tahu lebih detail tentang denda atau proses hukumnya?
Serius 6 tahun? Iya, betul sekali. Maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Itu ancaman maksimalnya ya, tergantung putusan pengadilan nanti. Ada yang mau ditanyakan lagi soal ini? Kalau saya lagi marah nih sama suami, terus suami melakukan VCS. VCS itu ada tersimpan di HP-nya. HP-nya saya upload nih. Tapi bukan saya. Si suami sama si cewek kelihatan semua itu. Termasuk nggak itu pelanggaran? Wah, situasi yang sulit sekali ya. Meskipun kamu marah, menyebarkan konten asusila suami dengan orang lain tanpa izin, tetap bisa dianggap pelanggaran loh, berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Karena kamu yang menyebarkan agar dapat diakses umum, meskipun niatnya mungkin karena marah pada suami. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi tentang konsekuensi hukumnya? Aduh, nggak jadi, nggak usah. Makasih ya. Tuh kan, bener loh guys. Gak bisa guys kayak begitu, jangan ditiru ya say. Mbak In, matiin itu Mbak In mesinnya. Tap layarnya dong. Iya bener banget Egit. Thank you ya Egit udah memperingatkan teman-teman kita semua. Kesayangan, tap layar. Gak boleh nge-up konten asusila begitu. Biarpun kita lagi marah sama suami, gak bisa Mbak. Gak bisa jeng. Udah bener itu. Si siapa? Inaroh dilaporin. Iya kan? Bengkulu, halo Bengkulu sayang. Dan buktinya itu cuma ditaruh di kepolisian. Udah bener. Bukan buat di-up di sosmed. Ini Clara Sinta lagi kenapa ya? Kenapa sih emosi sekali? Nggak berpikir secara jernih gitu loh. Tahun kuda ya. Ketarik emosi. Guys, Mamsi kasih tahu kalian ya. Tahun ini tuh tahun kuda api. Ingat ya tahun kuda api ya sayang. Kuda api sifatnya adalah emosi tak terkendali. Layaknya kuda liar yang terbakar, yang sangat membutuhkan kebebasan, dan dia saat menemukan kebebasan itu dia akan berlari kencang menabrak semua. Yang penting lari kencang dan api ya unsurnya tahun ini. Sehingga siapapun bisa tersulut oleh hal-hal sepele sekalipun. Hal yang sepele sekalipun. Maaf buat nambah followers kali ya, nggak tahu. Buat nambah followers yang ada bisa kena undang-undang say. Nggak bisa. Postingan yang kedua udah disensor, postingan yang pertama belum disensor, udah terlanjur tersebar. Aduh Tuhan. Wes. Terbawa emosi. Nah itu, kebawa emosi. Cuman kan kita juga tahu dong, suami kalau masih mau bersama dengan suami untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, ya, nggak bisa yang kayak gitu diposting itu nggak bisa say. Kecuali kamu udah bener-bener muak, udah nggak mau lagi, dan udah menuju ke pengadilan buat bercermek, nah itu dijadikan barang bukti boleh, tapi buat di pengadilan juga nggak bakalan meng-up, pengadilan nggak bisa, pengadilan bisa jaga, polisi juga nggak akan meng-up menyebarkan, karena ada undang-undang ITE-nya tadi pasal 27.
Penyebaran konten asusila itu termasuk asusila itu. Lagian kalau masih ribut, yang masih bisa diselesaikan secara belakang layar, nggak usah dibikin konten, say. Enggak dong. Perjalanan hidup suami selingkuh ya enggak lah. Mana ada asusilanya. Suami punya will, wanita idaman lain. Itu bukan asusila. Asusila itu suami gambarnya lagi melakukan itu telenji. Nah itu baru. Asusila itu kalau udah kelihatan private part, itu baru masuk ke asusila. Tapi kalau pengalaman hidup suami ketemu dengan perempuan lain di dalam perkawinan itu bukan termasuk yang asusila. Ya, asusila itu loh. Masa nggak tahu sih gitu aja mesti diajarin, aneh ah. Kamu? Hah? Dipancing. Musiknya sini ya kayak boleh kan? Boleh? Ya. Masa nggak bisa bedain antara asusila sama pengkhianatan? Pengkhianatan itu kan udah banyak di film-film. Pengkhianatan cinta, suamiku lari dengan suamiku lari dengan janda kaya. Nah itu masih boleh, bukan termasuk asusila itu. Nah tapi kalau gambar yang kayak VCS, nah itu baru. Murah banget dibeli. Nomor 9. Bagus kan? Gitu ya, say. Dimulai lagi. Ya. Cari matahari nggak? Oke? Ntar kalau Paham nggak? dua lagi tuh. Hah? Ntar kalau goreng dua lagi kulitnya. Tapi enak dua kulit gitu ya. Enak dua kulit. Karena ternyata emang ininya yang lembek. Oh gitu. Tapi kalau memang pas kentangnya, ya berarti dua kulit. Dan tes dulu satu gorengan. Ya kali ini ya. Malah kesana jadi ke kamar. Baik. Tutupin pintu sana. Biar dingin ibu. Gitu loh sayang. Sebelum kita marah-marah, emosi kita nggak terkendali, pikirin lagi, gue masih mau nikah nggak sama laki-laki ini, bapaknya anak-anak, suami gue ini. Rumah tangga itu gimana kita menahan emosi dan ego. Dan inget ya, kalau kita spill suami kita kelakuannya begini-begini tapi masih dinikahin juga, masih dalam satu atap, basi, semua orang juga gak suka dengernya. Sumpah, gue paling benci temen gue yang datang ngejelekin suaminya. Udah sampai dihajar, sampai gak dinafkain, bener-bener terpuruk, tapi masih aja tiap ketemu cuma ngomongin suaminya, ngejelekin. Aduh, gue benci banget tipe orang-orang kayak gitu. Kau ngapain ngeberakin piring sendiri, istilah kasarnya ya. Masih tidur satu atap, masih makan, masih kumpul. Tapi tiap keluar ngomongin suaminya begini, suaminya begitu. Aduh, aku tuh begini. Lalu ngapain ada di situ? Kalau lu masih sama suami lu dalam satu atap, nggak usah jelekin dia di luar. Ngapain lu jelek-jelekin dia keluar? Benci banget gua sama orang kayak begitu. Munafik itu namanya. Masih tidur bareng sama-sama satu atap, makan sama-sama, masih nyandang namanya, masih nikah, tapi tiap keluar ngomongin suaminya gini, suaminya begitu, suaminya begini, suaminya begitu. Mending lu ceraiin aja. Hidup mandiri. Cari nama baru. Nyonya Pentol. Sebel tau gak
loh. Bolak-balik. Suamiku kasar, aku di KDRT. Gina-ginu bertahun-tahun ngono ae. Habis itu Rido, kamu Rido nggak? Kamu Rido? Rido aneh itu, aneh. Langsung gitu loh. Iya, bukan muka dua lagi. Berarti lu ada yang aneh, lu ada yang error, Ya podo, mau suami mau istri. Ini kan aku kan ngomong sebagai perempuan. Kalau perempuan itu loh, kok tangan mami tato ke piye? Ini tuh lipstick loh. Mana ada tato begini Egit? Ini mana ada ini lipstick loh, Mamsi kan jualan sayang. Oh, katanya Egit ganteng. Egit ganteng. Namamu tuh loh kok dikasih ganteng sih? Namamu tuh loh biar kebaca ya, Egit ganteng. Aduh, kamu gimana sih Egit? Guys, oke. Madu mau pesan lagi ya? Mau dong, 2 ya sayang. Teman-teman nih, gue mau nanya, Egit ganteng. Egit ganteng kalau bersihin muka pakai apa? Cuci mukanya. Piye kabare Kak Niki, Mam? Koyoke apik wis sembuh yo, tapi belum tahu sih Mamski. Belum ngeliat maksudnya. Cuma sih aku harap sembuh sudah sehat ya, Say. Sambil nunggu itu kasasinya kan memang udah ditolak, makanya syok kan tim kuasa hukumnya Niki. Tapi kan masih ada peninjauan kembali. PK. Nah, PK-nya ini yang lagi kita tunggu sama-sama. Nanti aku update lagi kalau udah dapat kabar. Git, cuci muka pakai apa Git? Egit ganteng. Tahu nggak Mamski tuh ada sabun, bagus banget. Aku udah pakai udah lama, udah 3 bulan jalan 4 bulan nih sekarang ya. Mamski mas suami bisa buat mandi, bisa buat cuci muka. Mau nggak? Aduh, Git, ini loh Say. Ini loh sabunnya, ini tadi Mamski udah pakai. Jadi kalau untuk di muka, dia kan ada bahannya tuh glutathione. Biar pada paham dulu ya. Kita harus oke. Mr. Genius tolong jelaskan ke sahabat-sahabat aku di TikTok apa kegunaan glutathione, kojic acid, alpha arbutin sama niacinamide dan kolagen di dalam sabun mandi dan sabun cuci muka. Halo sahabat TikTok. Jadi, bahan-bahan tadi punya fungsi masing-masing buat kulit.